Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim khatamin nabiyyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, kajian kita berjudul Ahmadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Judul ini didasarkan atas firman Allah SWT lewat junjungan kita yang mulia Muhammad SAW yang termaktub di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke-104 yang berbunyi sebagai berikut: wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh berbuat benar dan melarang berbuat salah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Segolongan dari kamu umat Islam yang terdiri dari berbagai golongan itu, ada satu golongan yang mendapatkan amanah dari hadirat Allah SWT mengemban dua tugas, yaitu tugas keluar yatmuna ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan. Ini kalau kita dakwah keluar, maksudnya keluar yaitu kepada umat non-Islam. Mereka itu umat Nabi suci Muhammad SAW juga, yang disebut sebagai umat dakwah. Sebab Rasulullah SAW diutus kepada sekalian manusia dan umat beragama. Sedangkan tugas ke dalam kepada sesama kaum muslimin, penekanannya pada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tata umat menurut Syekh Muhammad Abduh dalam kitab tafsir Al-Manar dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah al-jamaah. Beliau menjelaskan, tetapi bukan jamaah secara harfiah, melainkan jamaah secara istilah, yaitu jamaah yang diikat oleh suatu ikatan tertentu yang pada zaman modern sekarang ini dikenal sebagai satu organisasi. Nah, sehubungan dengan kata umat dan al-jamaah yang telah disinggung-singgung termaktub di dalam hadis, memang banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang hal itu. Yang menggunakan kata al-jamaah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, bahwa umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, siapakah dia yang dijamin masuk surga? Itu beliau bersabda bahwa al-jamaah. Tapi hadis lain itu menjelaskan yang dimaksud al-jamaah yaitu satu golongan yang mendapat jaminan masuk surga itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Dan hadis lain menerangkan bahwa seperti yang diriwayatkan oleh Abi Daud, satu golongan itu
oleh Rasulullah ditengarai dengan kata-kata ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku ada di atasnya dan juga para sahabatku. Maknanya senada dengan kata ahlu sunnah wal jamaah. Itulah al jamaah yang dijamin masuk surga, karena seperti diterangkan dalam hadis, Rasulullah juga bersabda bahwa umatku akan berpecah belah menjadi banyak golongan, tapi di antara mereka ada satu golongan yang senantiasa berjalan di atas jalan kebenaran sampai hari kiamat. Nah, ini satu golongan, tidak disebutkan siapa golongan itu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Dan ada juga suatu hadis yang itu bisa kita temui dalam karya Imam Ghazali Al-Munqidh Minadh Dhalal, bahwa umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk surga kecuali satu, yaitu az-zanadiqah, yaitu yang pasti masuk neraka. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Dengan demikian teranglah bahwa yang dimaksud umat di antara kaum muslimin yang oleh Rasulullah disebut al-jamaah ahlus sunnah atau ma'ana alaihi wa ashabi itu, kalau hadis Nabi itu kita kumpulkan yang kemudian kita simpulkan, terang sekali bahwa dalam hal membela dan menyiarkan Islam di kalangan kaum muslimin di seantero jagat ini bermacam-macam tingkat kebenaran ajaran yang diperjuangkannya. Nah, untuk itu marilah kita kaji lebih lanjut. Siapa sebenarnya yang dimaksud al-jamaah atau ahlu sunnah wal jamaah yang senantiasa ma'ana alaihi wa ashabi itu? Kata kuncinya ini terletak pada kata al-jamaah, yang artinya perserikatan, kumpulan atau organisasi. Yang kalau kita rumuskan, al-jamaah itu adalah berkumpulnya manusia yang mempunyai satu tekad untuk melaksanakan satu program guna mencapai satu tujuan di bawah satu pimpinan. Nah, rumusan ini saya kira berlaku untuk berbagai macam organisasi, termasuk organisasi keagamaan atau jamaah keagamaan. Nah, ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa di dalam Al-Quran Allah sudah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan peringatan, yaitu Al-Quran, dan sungguh kami pula yang menjadi penjaganya. Jadi firman Allah SWT surat Al-Hijr ayat yang ke-9 ini memberitahu kita bahwa Al-Quran itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Al-Quran itu sumber utama dari agama Islam, maka dari itu Islam ada dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari menjelaskan bahwa Islam diibaratkan sebagai pohon kurma yang daun keringnya itu tidak bisa jatuh sendiri. Nah, untuk membersihkan itu butuh ada tenaga dari luar, dan hal ini adalah manusia yang membersihkan daun-daun kering dari pohon kurma itu. Nah, jadi kalau demikian halnya, ini Islam ada tenaga pembersihnya, sehingga Islam yang semula indah itu kelihatan indah kembali karena telah dibersihkan dari berbagai macam kotoran. Nah, untuk itu siapakah pembersih itu? Allah SWT menjelaskan di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-55. Di sana Allah menegaskan, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzir tabalahum wa la yumakkinanna lahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun.
Yang artinya Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan berbuat baik, bahwa ia pasti akan membuat mereka penguasa atau khalifah di bumi, sebagaimana ia telah membuat orang-orang sebelum mereka menjadi penguasa atau khalifah, dan bahwa ia akan menegakkan bagi mereka agama mereka yang telah ia pilih, dan bahwa ia akan memberi keamanan sebagai pengganti setelah mereka menderita ketakutan. Mereka akan mengabdi kepadaku dan tak akan menyekutukan aku dengan apapun. Dan barang siapa sesudah itu tidak berterima kasih, mereka adalah orang yang durhaka. Nah, sehubungan dengan hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus bersabda, Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Yang artinya, sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk tiap-tiap abad untuk umat ini seseorang yang akan memperbaharui agamanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud ini diangkat oleh Maulana Muhammad Ali dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat An-Nur ayat yang ke-55. Nah, dari ayat dan hadis ini terang sekali lah bahwa setiap abad di kalangan umat Islam ada orang yang akan memperbaharui agama yang lebih terkenal dengan sebutan tajdid. Apakah tajdid itu? Dari ayat dan hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa tajdid itu isinya 3 hal. Yaitu yang pertama, reinterpretasi Al-Quran sehingga sesuai dengan tuntutan zamannya. Yang kedua, purifikasi iman, syariah. Ya. Dan yang ketiga, itu ada dinamisasi iman. Nah, ini, jadi purifikasi syariat ini tercermin dengan dalam kata-kata mereka senantiasa akan mengabdi kepadaku dan tidak menyekutukan aku. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Dan dengan demikian maka barang siapa yang menolak mereka, ini adalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi kalau demikian hubungannya dengan al-jamaah tadi, mujaddid itulah sebenarnya yang ditunjuk sebagai imam pada suatu abad. Dan mujaddid menurut Rasulullah SAW tadi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari mana kita tahu bahwa seorang mujaddid dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, dari kata-kata itu sendiri Allah sudah menyatakan innallaha yab'atsu. Dan kita akan tahu jika mujaddid itu menyatakan dirinya sebagai mujaddid pada abadnya. Dan pengakuan para mujaddid ini antara lain sudah dinyatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, Imam Ghazali, lalu juga Ibnu Hajar Asqalani, Imam Jalaluddin Asyuti, Syekh Waliullah Dahlawi, dan lain-lain. Kemudian tugas yang kedua, untuk mengetahui mujaddid itu selain dari pengakuannya adalah dari tajdidnya. Nah, ini tajdid Islam, pembaruan dalam Islam, ini dari abad ke abad sudah barang tentu berbeda-beda sesuai dengan keadaan zamannya. Jadi kita ambil contoh misalnya pada abad pertama Allah membangkitkan Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini beliau mengadakan tajdid, pembaharuan dalam berbagai hal. Nah, untuk ini kita perlu mengetahui sejarah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah seorang khalifah dari khilafah Bani Umayyah yang diangkat setelah Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, pada zamannya Abdul Malik, pada waktu itu pemerintah melakukan suatu polisi yang dikenal sebagai Islamisasi. Apa yang dimaksud Islamisasi? Yang dimaksud Islamisasi itu adalah pemecatan
Ya, pegawai-pegawai pemerintah yang bukan Islam. Mereka ini dipecat, digantikan dengan pegawai-pegawai yang beragama Islam. Tapi kemudian Islamisasi ini berkembang menjadi Arabisasi, terutama ini pada zamannya putranya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik itu. Bahwa walaupun sudah seorang Muslim, tapi mereka ini karena bukan orang Arab, ini pun akhirnya dipecat. Maka itu kebijakan ini dikenal sebagai Arabisasi. Nah, selanjutnya yang menyangkut masalah keagamaan. Pada zamannya Khalifah Abdul Malik itu banyak gereja-gereja dan sinagog-sinagog yang dirampas, kemudian dialihfungsikan menjadi masjid. Nah, ini berlangsung sampai pada zamannya Sulaiman bin Abdul Malik itu. Nah, setelah Umar bin Abdul Aziz ini terpilih sebagai khalifah, Arabisasi ini dihapuskan dan juga Islamisasinya sudah barang tentu. Dan demikian pula yang menyangkut masalah agama yang semula berasal dari gereja-gereja atau sinagog-sinagog itu pun dikembalikan kepada umatnya masing-masing. Dengan demikian maka orang-orang Yahudi pada waktu itu mendapatkan amanat untuk memuliakan, mengagungkan dan bebas melakukan ibadat di tempat sucinya di sinagog yang telah mereka terima, yang semula dirampas oleh pemerintah Islam itu. Demikian pula umat Kristen menerima kembali gereja-gerejanya dan juga candi-candi atau tempat-tempat peribadatan kaum Persia yang menyembah api, yakni kaum Majusi. Nah, inilah jasa Umar bin Abdul Aziz. Kemudian satu hal lagi ialah dibukukannya hadis Nabi, yang kemudian nanti 2 abad sesudah itu tertulislah kitab-kitab hadis seperti yang kita saksikan sekarang ini. Ini adalah berkat Mujaddid abad pertama yaitu Umar bin Abdul Aziz itu. Nah, begitu seterusnya dari abad ke abad ini menyusul para mujaddid itu mengadakan tajdid Islam sesuai dengan keadaannya masing-masing. Nah, nama-nama para mujaddid dari abad ke abad itu ialah abad pertama tadi sudah dijelaskan, yakni Umar bin Abdul Aziz. Abad kedua itu Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ini yang mengadakan tajdid di bidang hukum, yaitu dalam hal fikih dan juga hadis. Abad ketiga itu Imam Abu Syarah dan Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengadakan tajdid dalam bidang akidah atau teologi Islam. Dan ini dilanjutkan pada abad keempat Abu Ubaidullah An-Nisabur dan Abu Bakar Al-Batilani. Abad kelima itu Imam Ghazali yang dikenal sebagai Hujjatul Islam. Abad keenam mujaddidnya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Abad ketujuh Ibnu Taimiyah dan Khwaja Mu'inuddin Chisti. Abad ke-8 Saleh Ibnu Umar dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Abad ke-9 Said Muhammad Jonpuri. Abad ke-10 itu Al-Hafidh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Abad ke-11 Syekh Ahmad Sirhin yang lebih terkenal dengan Mujaddid Al-Fithani. Abad ke-12 Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Abad ke-13 Said Ahmad Barelvi yang dikenal sebagai Asy-Syahid. Dan abad ke-14 ini Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang bergelar Masih dan Mahdi. Hal ini diterangkan oleh Nawab Siddiq Hasan Khan dalam kitabnya Hujjatul Karomah halaman 135 sampai 139. Hanya karena beliau hidup sebelum Hazrat Ghulam Ahmad, beliau hanya menyebut nama para mujaddid abad pertama sampai abad ke-13, sedangkan abad ke-14 beliau hanya meramalkan dialah yang bergelar sebagai Masih dan Mahdi. Sebentar. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah pada abad pertama itu adalah sekelompok kaum muslimin pengikut Umar bin Abdul Aziz. Abad kedua pengikut Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Abad ketiga pengikut Imam Abu Syarah dan
Abu Hasan Al-Asy'ari. Abad keempat pengikut Abu Bakar Bakilani dan Ubaidullah An-Nisabur. Abad kelima pengikut Imam Ghazali. Abad keenam mereka yang mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani, dan pada abad ketujuh mereka yang mengikuti Ibnu Taimiyah dan Khwaja Mu'inuddin Chishti yang melakukan tajdid dalam bidang tasawuf. Nah, begitu seterusnya sampai kepada abad ke-14 mereka yang mengikuti Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Beliaulah Imamuz Zaman yang telah diramalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadisnya itu. Gerakan beliau kemudian pada tahun 1900, tepatnya tanggal 2 November tahun 1900, dinamakan Ahmadiyah. Didirikan pada tanggal 23 Maret tahun 1889. Kalau ini yang dijadikan tonggak karena pada saat itulah beliau menerima 40 pengikutnya yang setia di kota Ludhiana. Tapi kalau kita merujuk pada SK, surat keputusan antar tanda petik, yaitu wahyu yang diberikan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, wasnail fulka fi a'yunina wa wahyina, bangunlah, buatlah sebuah kapal di hadapan kami dengan wahyu kami. Nah, ini terjadi pada tanggal 1 Desember tahun 1888 di Kadian, Punjab, India. Nah, kemudian pada tahun 1901 secara mencatat pemerintah Inggris akan melaksanakan sensus penduduk. Sehubungan dengan itu, setiap orang didaftar selain nama juga agama dan madhabnya. Jadi kalau seseorang misalnya saja namanya Muhammad, agamanya Islam, lalu ditambah ada kolom madhab, madhabnya Hanafiyah misalnya. Tetapi lain halnya itu dengan Ali, agamanya Islam, madhabnya Syiah. Nah, begitu seterusnya. Pengikut-pengikut Hazrat Mirza Ghulam Ahmad kalau tidak diberi nama, nanti akan tertulis nama menurut selera mereka. Nah, pada waktu itu orang-orang menyebut pengikut beliau adalah Mirzaiyah atau Qadianiyah. Maka dalam dokumen negara itu nanti yang tertulis misalnya Al-Yasir, agama Islam. Madhab tentu ditulis Qadianiyah atau Mirzaiyah. Nah, sehubungan dengan itulah maka Hazrat Ghulam Ahmad menerima ilham bahwa gerakannya namanya adalah Ahmadiyah, yang diambil dari kata Ahmad. Ahmad di sini bukan Ahmad Mirza Ghulam Ahmad, akan tapi Ahmad nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, yang telah dinubuatkan oleh Isa alaihissalam dan diilhamkan kepada ibundanya Siti Aminah. Nah, nama Muhammad, nama yang kedua, ini diilhamkan oleh Allah SWT kepada kakeknya Abdul Muthalib. Dengan demikian Nabi kita mempunyai dua nama yang diilhamkan dan diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu nama Ahmad, misalnya
yaitu yang termaktub di dalam surat 61 As-Saff ayat yang ke-6, wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah tatkala Isa ibnu Maryam berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu sekalian, yang tugasku ialah membenarkan, menggenapi apa yang ada pada sebelumku dari kitab Taurat dan memberikan kabar suka kepada kamu tentang datangnya seorang utusan yang datang sesudahku, namanya Ahmad. Nah, jadi nama Ahmad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang diambil oleh Imam Zaman abad ke-14 Hasan Husain Ahmad untuk menamakan gerakannya, bukan nama Ahmad dari Ghulam Ahmad. Jadi kesimpulannya, tidak ragu-ragu lagi bahwa Ahmadiyah itu adalah ahlu sunnah wal jamaah pada zaman akhir ini. Akan tapi kita lihat bahwa di kalangan kaum muslimin, nama ahlu sunnah wal jamaah yang kemudian dipendekkan menjadi sunni ini untuk menamakan kaum muslimin yang mengikuti 4 imam madhab dalam fikih, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan dalam teologi mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari, dan dalam bidang tasawuf mengikuti Al-Baghdadi dan lain sebagainya. Ini bisa disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah atau sunni, tapi sudah barang tentu ini ahlu sunnah wal jamaah dalam arti historiknya. Tapi kalau Ahmadiyah ini secara historik sebenarnya adalah sunni juga, jelasnya bukan Syiah tapi sunni. Dan secara profetis pada zaman akhir ini Ahmadiyah lah ahlu sunnah wal jamaah itu. Saudara kita NU misalnya bisa disebut ahlu sunnah wal jamaah, tapi tepatnya itu ahlu sunnah wal jamaah abad kedua. Saudara kita dari Muhammadiyah misalnya bisa disebut Muhammadiyah, tapi disebut ahlu sunnah wal jamaah, tapi itu ahlu sunnah wal jamaah abad ke-7 karena beliau berimam, karena mereka berimam kepada Ibnu Taimiyah. Begitu seterusnya. Nah, saya kira kajian kita kali ini cukup sekian. Lain kesempatan kita tambah lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.